Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah teori PCLM, ya, Numerical Weather and Sea Wave Prediction for Theoretical Class di pertemuan ke-12. Alhamdulillah sudah sampai di pertemuan ke-12. It means that we have 2 meetings left until we come up to the final term. And for today's for 12 meetings, I will talk about current and tidal and nearshore wave model. Disclaimer: I'm sorry because I'm recording this video not in the midnight like usual, so maybe you will hear annoying sound as background. I'm so sorry because I don't want to edit and give much effort to noise cancelling or something like that, so yeah, just accept it. Untuk layout hari ini ada 5, yakni overview bagaimana sih sea wave, current, and tidal, ini harusnya tides gitu ya, interact each other and how they influence to the wave height, especially in the near shore, because we talk about near shore environment. And then we move to tide information. This will contain definition and then definition, prediction, something like that. And then kita akan masuk ke current information. Nah, di current information itu sama, jadi nanti kita akan ngomongin tentang definisi, forcing mechanism, modulation, something like that. And then bagaimana sih current di nearshore wave model, kayak gitu. Oke, langsung aja. Ini ada sebelumnya gitu ya, saya mau bilang ada 2 paper yang menurut saya oke banget kalau kalian emang mau deep into this topic gitu ya. Jadi yang mau ngambil tentang nearshore wave model atau nearshore wave model atau mungkin gelombang laut gitu ya, terkait pemodelan. Jadi ada nggak terkait pemodelan juga sih, jadi ya general lah tentang gelombang laut atau apalagi yang di nearshore wave model. Jadi ada 2 paper baru gitu ya, jadi itu kayak review paper, jadi dia sudah mengumpulkan banyak paper, banyak penelitian, kemudian di resume. Itu ada pertama milik IDIR gitu ya tahun 2019, sama punya Lewis tahun 2019, dan ini gambar ini saya ambil dari punyanya IDIR tahun 2019. Di situ di situ dia mengumpulkan penelitian-penelitian yang mengkaitkan antara fenomena-fenomena yang biasa terjadi di nearshore environment, dan termasuk yang terkait sama flood. I know flood is beyond our scope, so I don't want to talk much about this event, but other events maybe we can talk further. Nah, di sini sebenarnya banyak gitu ya kaitannya, dan di sini yang kurang makanya dibilang ini not exhaustive. Sebenarnya ada yang kurang gitu ya, karena ada yang namanya current juga. Nah, di sini di reviewnya IDIR ini nggak disebut gitu ya tentang current. Cuman memang event-event yang ada di nearshore wave model itu saling berkaitan gitu ya. Di sini dia menotis ada setidaknya 6 bagian gitu ya, yang dimana kita hanya akan ngomongin ini saja gitu ya. Jadi wave setup, tide and waves kayak gitu. Ini yang terkait dengan nearshore. Nah, bahwa mereka itu saling mempengaruhi each other gitu ya. Makanya di sini dibilang bahwa ketinggian water level gitu ya, ketinggian air di nearshore gitu, itu berubah gitu ya karena adanya proses interaksi antara sea level rise, jadi ketinggian muka laut yang memang dia berubah gitu ya. Kemudian ada tide, storm surge, waves, and flooding. Jadi yang menyebabkan naik turunnya permukaan laut gitu ya, permukaan air laut di nearshore itu karena banyak interaksi di sana. Nah, kemudian bagaimana sih kalau gelombang secara pribadi, bukan secara pribadi ya, I mean as an individual factor, dia mempengaruhi
kenaikan ini gitu ya, karena kalian tahu bahwa wave itu kan propagasi gitu ya, dia merambat dari tempat awalnya terbentuk gitu ya, tempat awalnya terbentuk di yang kita biasa sebut fetch gitu ya, dia kan berpropagasi ke banyak arah gitu ya, yang salah satunya dia akan menuju ke daratan gitu ya. Nah di daratan itu kan dia pasti akan menemui shoaling gitu ya, atau pendangkalan karena adanya sea floor. Nah karena adanya pendangkalan ini gitu ya, seperti dipelajari kemarin, akhirnya wave ini pecah gitu kan, pecah pada pantai atau misal pada karang. Nah pecah di pantai ini gitu ya, nah ini pecahnya si pantai ini kemudian dia mengindus wave setup gitu ya. Wave setup itu apa gitu ya? Wave setup itu adalah positive change pada water level gitu ya. Jadi kenaikan gitu ya, sebenarnya nggak hanya wave setup, jadi ada wave setup dan ada wave set down. Itu adalah perubahan positif dan perubahan negatif atau pertambahan atau pengurangan water level akibat adanya waves yang pecah karena pendangkalan di dekat pantai. Jadi kayak gitu. Nah karena pecah gelombang ini di dekat pantai ini menyebabkan permukaan air laut itu naik gitu ya, atau biasa disebut wave setup. Nah dia itu akhirnya mengindus current gitu ya. Nah di sini current yang dimaksud itu adalah arus yang memang dekat tepi pantai gitu. Memang ada arus yang di luar, yang nggak di dekat tepi pantai, iya, yang seperti kalian pelajari di oceanography. Even though I don't really study about the oceanography and the dynamic about the ocean, but I know that current gitu ya, bahwa arus itu nggak hanya terjadi di nearshore, tapi juga bisa karena salinitas, kemudian kedalaman, kemudian ya dynamical ocean di laut dalam gitu ya. Cuman di sini current yang akan kita bahas adalah current yang di dekat tepi pantai. Jadi bukan current yang kalian pelajari atau mungkin kalian sempat pelajari di oceanography. Jadi bukan kayak Arlindo, arus lintas Indonesia gitu, enggak yang seperti itu, tapi yang dia locally driven by wave setup in the near shore environment. Jadi kayak gitu. Itulah kenapa akhirnya saling berpengaruh gitu ya, antara current dengan wave setup. Kemudian bagaimana dengan tide gitu ya, atau pasang surut gitu ya, atau apa sih? Ya, tide itu ini ya, ya pasang surut sih kita biasanya gitu ya. Nah kalau tide ini lebih ke independent event. Nah kalau current tadi kan karena wave gitu ya, wave setup itu karena wave, current karena wave. Nah kalau tide ini kita bisa sebut sebagai independent event. Karena si tide ini dia itu bisa merubah wave height dan wave field in coastal zone gitu ya, karena adanya air pasang atau air surut gitu akibat astronomical cycle gitu ya. Jadinya dia itu bisa ngerubah naik turunnya water level juga gitu kan. Nah di sini kan kalian bisa lihat gitu ya. Nah ini misal still water level, ini adalah water level bila tidak ada gangguan apapun gitu ya. Jadi benar-benar pure ketika nggak ada angin, nggak ada wave setup, nggak ada storm surge, nggak ada tide gitu ya. Nah event-event ini loh yang membuat si water level itu kan naik gitu ya. Nah tide ini salah satunya gitu ya. Nah dia itu mempengaruhi wave setup dan akhirnya dia mempengaruhi tinggi gelombang dan wave field in coastal zone. That's why si tide ini need to be included in the nearshore wave model. Jadi kayak gitu. Nah tide ini juga bisa memodulate current gitu ya. Jadi si arus tepi pantai ini bisa dimodulate karena adanya wave setup akibat breaking gitu ya, akibat wave breaking, dan juga akibat tide. Jadi memang ini tuh saling berkaitan gitu ya, satu sama lain. Nah kemudian tidal modulation itu juga tidal modulation dan kemudian current gitu ya. Jadi current itu sendiri yang akibat karena tidal modulation itu juga bisa mempengaruhi wave climate. Jadi kayak klimatologi gelombang secara umum gitu ya. Meskipun dia terjadi tiap hari gitu ya,
Tapi akhirnya secara keseluruhan gitu ya, gelombang dekat pantai itu terpengaruh karena adanya tidal modulation dan currents. Jadi seperti itu. Jadi sudah tahu gitu ya bagaimana, kenapa sih akhirnya kita mesti memasukkan tide and current di nearshore wave model, karena mereka memang saling mempengaruhi. Oke. Selesai terkait overview atau interaction among the events. Kita akan ngomongin tentang individual events, yakni tide gitu ya, atau pasang surut. Apa sih tide gitu ya? Nah, di sini yang saya simpulkan dari laman milik Gekerma gitu ya, milik Gekerma dan Song tahun 2020. Ini juga cukup baru, jadi kayak review paper, tapi instead of publishing in a specific journal, they published in like certain website. You can see the address in the video details. You can visit them, and then you will find nice information about this subject gitu ya. Jadi tentang tide. Jadi tide itu apa sih gitu ya? Jadi gelombang pasang atau pasang surut itu merupakan ocean event yang dia itu di-generate atau digerakkan atau dibangkitkan karena adanya gaya gravitational gitu ya, gaya gravitasi oleh bulan dan matahari gitu ya. Yang dia itu mempengaruhi akhirnya water column in deep ocean. Jadi memang dia karena adanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi gitu ya, gaya tarik bumi, matahari dan bulan gitu. Sudah kalian pelajari mungkin dari SMP atau SMA gitu ya. Nah, untuk si tide ini sebenarnya nggak hanya di dekat di dekat nearshore di nearshore aja gitu ya. Sebenarnya dia itu ada, pokoknya selama dia ada water column gitu ya, ada kolom air di deep ocean, dia tuh pasti sebenarnya terpengaruh gitu oleh adanya gaya gravitasi ini gitu. Nah, di dalam deep water gitu ya, panjang gelombangnya itu sampai several hundred kilometers, dan dia itu panjang gelombangnya ini jauh lebih panjang daripada si kedalamannya itu gitu ya. Sedangkan di shallow water, karena dia kan berpropagasi ya, dia juga bergerak, berpindah sama seperti wave gitu ya, karena adanya Coriolis gitu ya, jadi dia dibelokkan gitu kan, karena kan ada yang gaya Coriolis. Nah, akhirnya dia itu kan mendekati tepi pantai gitu ya, yang akhirnya dia itu menghilang atau berkurang karena adanya bottom friction, ketemu sea floor sama kayak wave gitu, dan juga energy loss karena berubah menjadi internal tides gitu ya. Jadi dia itu hilangnya ada dua gitu ya, jadi bottom friction karena bertemu dengan nearshore, sama ya dia energy loss di sepanjang perjalanan dan dia berubah menjadi internal tides. Jadi seperti itu. Nah, frekuensinya dia bergantung pada cycle motionnya gitu ya. Jadi kapan sih terjadinya pasang surut ya, tergantung gitu ya, tergantung dari bagaimana jarak dan gaya tarik menarik antara bulan, matahari dan bumi. Jadi kayak gitu. Makanya ada pasang purnama, ada pasang ini gitu ya. Itulah, kalian udah selesai lah, makanya saya nggak akan bahas itu lagi. Kemudian amplitudenya gitu ya, ketinggian dari osilasi si pasang surut ini itu sebenarnya sangat kecil bila dibandingkan dengan deep ocean, maupun either itu deep ocean yang di laut dangkal maupun di laut dalam gitu ya. Si oscillationnya ini tuh relatif lebih rendah, mungkin sekitar sentimeter gitu ya, nggak sampai tinggi gitu ya. Makanya saya sarankan kalian baca punyanya IDER. Di sana dia menjelaskan berapa sih ketinggian dari kenaikan untuk setiap interaction event yang ada. Jadi kayak gitu. Tapi dia relatively small to be compared with ocean depth. Jadi kayak gitu. Nah, the most important tidal components gitu ya, komponen yang paling penting dalam pasang surut itu adalah terkait periodicity gitu ya. Kapan sih dia terjadinya pasang surut? Karena dengan adanya pasang surut kita tahu bahwa akan terjadi kenaikan sekian persen gitu ya, sekian milimeter atau sekian sentimeter. Jadi kayak gitu. Jadi yang paling penting dari tide itu adalah kapan terjadinya gitu ya. Kalau emang tingginya nggak berpengaruh Bu? Ya berpengaruh, cuman karena tadi saya bilang, bukan saya bilang sih gitu ya, berdasarkan literatur yang saya baca gitu ya, dia quite small gitu ya, jadinya
dia perlu dihitung tapi nggak yang signifikan sekali gitu. Cuman kita harus tahu karena si tide ini kan bisa mempengaruhi adanya current juga, jadinya efeknya itu kemana-mana gitu, meskipun mungkin secara ketinggian gitu ya dia nggak begitu dominan. Nah ini adalah global manifestation. Ya ampun ini jelek banget naik gini. Ini yang saya ambil dari Gerkema gitu ya, bahwa terkait periodicity gitu. Nah di sini ada yang diurnal gitu ya, berarti kalau diurnal dalam satu hari itu ada satu puncak, ada satu puncak, satu lembah, jadi ada satu gelombang aja. Dan kalau semi diurnal itu berarti dalam 12 jam itu ada satu gelombang gitu ya, puncak dan lembah gitu ya. It means that we at least have two waves gitu ya di dalam satu hari. Nah kalau di Indonesia itu rata-rata antara diurnal dan mix atau mainly diurnal gitu kan. Nah kalau nah ini adalah range-nya gitu ya, atau terkait dengan ketinggiannya yang tadi saya bilang gitu ya. Berapa sih ketinggiannya kayak gitu. Nah di sini itu setidaknya ada 3 gitu ya, ada makro, ada meso, dan ada mikro gitu ya, ada mikro. Dan mostly yang tadi saya bilang gitu ya, amplitude-nya itu lebih rendah daripada ocean depth-nya. Nah makanya di sini kebanyakan tuh micro tidal gitu ya, jadi kurang dari 2 meter. Nah untuk Indonesia sendiri gitu ya itu antara meso yakni 2 sampai 4. Tapi itu tergantung tempat gitu ya, tergantung jenis pantainya juga dan sebagainya gitu ya. Tapi mostly dia kurang dari 2 meter gitu ya secara garis besar atau secara umum. Nah kalau makro ini lebih dari 4 meter kayak gitu. Nah terkait dengan generation and dissipation gitu ya, the most visible expression of tide gitu ya, kita bisa melihat si pasang surut itu dari mana sih? Ya udah kita gampangannya adalah lihat naik turunnya water surface along the coastline. Makanya kan kita biasanya lihat kalau kita ke pantai gitu, oh airnya lagi pasang, oh lagi surut gitu, karena emang paling mudahnya lihat dari pasang surut si water surface di pantai kayak gitu. Nah biasanya pasang surut yang digenerating oleh oleh adanya gaya tarik bumi dan gaya tarik bulan dan matahari itu ya, itu bervariasi gitu ya secara spasial. Jadi di satu tempat itu bisa berbeda dengan di tempat yang lain, tergantung dari posisi si bulan dan si bumi itu sendiri terhadap bulan dan matahari terhadap bumi. Jadi dia bervariasi. Nah kalau kalau secara garis besar misal gitu ya, dari yang punyanya Gerkema gitu ya, total power dari gaya ini gitu ya, gaya antara bulan dan matahari itu misal 3,7 gitu, 3,7. Nah 3,5-nya gitu ya, 2,6-nya gitu ya, sama 0,9 gitu ya. Ini adalah gaya yang dihasilkan, misal gaya yang dihasilkan oleh gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi. Nah di sini tuh horizontal komponennya itu lebih dominan daripada vertikalnya yang tadi saya bilang gitu ya, penjalarannya itu jauh lebih dominan daripada naik turun secara vertikalnya. Nah kemudian gaya ini tuh lebih besar disebabkan oleh bulan daripada si matahari. Karena kenapa gitu ya, karena kalau matahari itu lebih ke diurnal, kalau bulan itu bisa semi diurnal. Jadi gaya yang dibangkitkan oleh gaya tarik bulan tuh biasanya 2 kali lebih tinggi daripada matahari gitu ya. Makanya kalau kalian lihat jenis-jenis pasang surut gitu ya, itu biasanya lebih besar kalau ketika dia itu terpengaruh oleh bulan. Nah yang terkait sama ini gitu ya, karena tadi generation. Nah kalau generation tuh karena adanya power atau gaya tarik bumi itu, gaya tarik bulan dan matahari. Kalau misal powernya itu sekitar 3,7 10 pangkat 12 watt, saya nggak ngerti itu apa sih, terawatt atau apa sih. Nah itu
sekitar 2,6 itu hilang karena adanya bottom friction gitu ya, ketika dia mendekati atau berpropagasi mendekati tepi pantai atau mendekati self areas gitu. Nah, sedangkan 0,9-nya ini yang dia hilang karena internal tides gitu. Jadi kita tahu gitu ya bahwa kalau misal ada sepersekian tides yang dia di-generate oleh karena adanya gaya tarik bulan dan bumi gitu ya, gaya tarik bulan bumi atau matahari dengan bumi gitu ya, mostly itu dia akan hilang atau berkurang karena ini bottom friction ketika mendekati tepi pantai, dan hanya sekitar 0,9 gitu ya, sebagian kecilnya yang dia itu dirubah menjadi internal tides gitu. That's why kenapa kita perlu memasukkan tide gitu ya, karena terkait bottom friction berarti dia akan mendekati near shore gitu ya. Nah, energi yang sebesar ini kemudian dia berubah menjadi disipasi gitu, dan itu terjadi di near shore gitu. Nah, that's why kita perlu memperhitungkan atau memasukkan efek si tides ini ke nearshore wave model kita. Nah, bagaimana sih tide dalam modeling kayak gitu ya? Nah, untuk prediction, karena tide ini dia itu di-generate secara astronomik, makanya dia itu kan berarti tergantung dari bagaimana sih letak atau fenomena gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi, dan itu kan bisa diprediksi ya, karena dia berotasinya kapan itu sudah diketahui, revolusinya kapan gitu ya. Jadi secara periodicity si tide ini mudah untuk diprediksi, jadi predictability-nya itu tinggi gitu ya. Makanya kita bisa melihat periodicity-nya itu berdasarkan dari ini observation dari masa lalu gitu ya. Jadi kita lihat saja gitu ya kapan terjadinya gitu ya. Nah, untuk ketinggiannya ini yang akan kita hitung gitu ya. Nah, untuk amplitude atau fase all the relevant komponen gitu ya. Nah, ini untuk tinggi ketinggiannya itu yang pasti perlu kita hitung. Meskipun periodicity itu the most prominent gitu ya, dan itu sudah diprediksi, tapi kan berapa tingginya itu masih nggak ngerti gitu ya. Nah, ini yang harus kita determine. Nah, itu biasanya bisa menggunakan least square feet gitu ya. Jadi ya kayak apa sih namanya, least square feet itu regresi gitu ya. Jadi kayak semacam regresi biasa, statistik gitu ya. Statistik yang dia bisa didapat dari si record dari si observationnya gitu kan. Nah, kalau kalian di dekat pantai itu kan biasanya ada kayak alat untuk memasang untuk mengetahui tinggi tinggi rendahnya muka laut gitu ya, karena pasang ini. Nah, kita bisa menghitung berapa amplitudenya dari sana kayak gitu. Cuman gitu ya, tidal record yang bisa digunakan untuk yang namanya statistik gitu ya, untuk regresi atau least square feet ini itu haruslah cukup panjang, dan dia itu harus bisa mengeliminate influence dari meteorological influence gitu. Misal kayak storm surge gitu. Meskipun ini jarang banget gitu ya. Jarang banget, makanya tapi tetap harus bisa dieliminate gitu ya. Jadi mana sih yang benar-benar karena pasang surut, dan mana yang karena adanya dimodulate oleh storm surge gitu. Tapi itu sangat kecil sekali gitu ya, karena saya masih ingat sekali penelitian senior kalian gitu ya. Meskipun kita sebenarnya sudah tahu gitu ya bahwa tide event ini kan karena astronomical, jelas gitu ya bahwa astronomical itu akan berpengaruh jauh lebih besar daripada meteorological influence-nya aja. Jadi mencoba untuk mengkaitkan angin dengan si tide gitu ya, dan itu nggak ngaruh sama sekali. Angin itu sangat berpengaruhnya tuh kecil sekali gitu ya, kecuali kok memang mungkin ada badai yang luar biasa di dekat tepi pantai yang kemudian dia mengenerate kenaikan water level hingga sekian ini gitu. Tapi itu kan jarang terjadi gitu ya, jarang terjadi dan nggak setiap hari gitu ya. Jadi kalaupun terjadi dan kita pengen tahu amplitudenya, nah meteorological influence-nya ini harus bisa di-eliminate atau dipisahkan gitu dari event si tide-nya itu sendiri. Nah, oleh karena itu dalam modeling sea tide gitu ya, kita tuh harus mengconsider apa sih gitu ya, sea floor deformation gitu ya. Di sea floor deformation ini penting banget karena kadang kita tadi lihat gitu ya bahwa kebanyakan tide dissipation itu karena ketemu dengan shoaling atau pendangkalan
shelf areas kayak gitu. Jadi tide in the sea floor deformation ini harus dihitung gitu ya, bagaimana nilainya underwater column dan bagaimana solid earth gitu ya, bentuk si buminya kayak gitu. Makanya perlu banget informasi terkait bathymetry. Kemudian gravitational attraction gitu ya. Jadi massa dari ocean, massa si water itu sendiri gitu ya, terkait dengan berapa sih yang akan terpengaruh sama si gaya gravitational dari matahari dan bulan gitu ya. Ini yang terkait sama dissipation karena mayor domination tadi, karena adanya bottom friction gitu ya. Jadi pengurangan karena menuju tepi pantai gitu ya. Jadi kita harus tahu berapa mass waternya, bagaimana bentuk solid earth-nya dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk yang internal tide gitu ya, yang tadi cuma 0,9 itu, nah karena dia relatively small gitu ya, makanya dia kalau di modeling dia need to be parameterized. Jadi dia termasuk yang kategori diparameterisasi karena efeknya lebih kecil daripada skala horizontalnya gitu. Nah akhirnya kita dapat deh gitu ya. Jadi yang secara umum dihitung itu adalah disipasi karena adanya bottom friction itu, dan yang terakhir yang dia konversi ke internal tide itu diparameterisasi. Selesai terkait tide modeling, kita pindah ke current gitu ya. Kita pindah ke arus. Tadi sempat saya singgung sebentar bahwa arus itu banyak gitu ya. Ada yang arus yang kayak arus yang di ocean, di deep ocean gitu ya, yang kayak Arlindo dan sebagainya, tapi juga ocean yang dekat tepi pantai. Nah, karena kita ngomongin tentang nearshore wave model, maka kita hanya interest terkait dengan nearshore wave model aja. Nah, di sini terkait nearshore circulation gitu ya, itu sebenarnya ada 3, yakni onshore flow gitu ya. Jadi dia aliran tepi pantai yang dia itu membawa membawa air masuk ke surf zone gitu ya. Nah, ini kan breaker region. Nah, surf zone itu di sini gitu ya. Surf zone. Kayak gitu kan yang pertama kali pendangkalan, semoga masih ingat terkait dengan physics nearshore environment, karena kemarin kita sudah bahas. Ini adalah tepi pantainya gitu ya. Nah, onshore flow itu adalah ini bring water into the surf zone gitu ya. Ini adalah surf zone gitu ya, ini breakernya gitu ya. Jadi dia yang membawa gelombang atau membawa air ke surf zone. Kemudian di sini ada feeder current gitu ya. Feeder current itu apa yang ini gitu. Jadi dia adalah perubahan atau perpindahan air gitu ya pada surf zone yang paralel to the beach gitu. Jadi dia kayak gini nih, water yang dia ngikutin arah garis pantai gitu ya, arah garis pantai yang dia itu memindahkan gelombang tapi dengan arah horizontal kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah yang kita akan bahas, yakni rip current. Nah, rip current ini adalah yang membawa water itu menjauh dari pantai. Nah, ini yang menjauh dari pantai. Yang menjauh dari pantai. Nah, biasanya itu udah jauh dari breaker zone gitu ya. Dan akhirnya dia bersirkulasi. Jadi kalau ada onshore yang dia membawa, kemudian dia diangkat gitu ya sama feeder current, nah akhirnya jadilah dia rip current kayak gitu. Nah, rip current itu seperti apa gitu ya? Secara structure gitu ya, menurut McMahon tahun 2005, rip current itu setidaknya dia memiliki dia tuh degenerate karena adanya ini feeder current yang dia membuat si water itu mengalir gitu ya, menjauhi tepi pantai. Tapi dia secara structure dia itu memiliki neck, yakni leher gitu ya, dan dia head atau kepala. Nah, kepalanya ini yang makanya dia biasanya terlihat kayak jamur gitu loh, terlihat kayak jamur, dan dia itu secara visualnya gitu ya. Nah, rip current adalah a part of daily nearshore circulation occurring naturally at surf beach gitu ya. Jadi dia itu daily event yang dia itu umum memang ya biasa terjadi di tepi pantai gitu. Makanya kita sebagai swimmer gitu ya harus hati-hati gitu. Karena apa? Kalau kita terseret sama rip current, kita ya bisa tenggelam gitu ya, bisa sampai jauh ke deep ocean, karena dia memang tugasnya itu adalah membawa air
menjauhi pantai kayak gitu. Nah biasanya dia itu terlihat seperti ini, channel of turning gitu ya, jadi dia kayak mushroom gitu, jadi channeling kayak gitu, channeling kayak gini. Kemudian biasanya watercolornya tuh berbeda, dimana kepalanya tuh biasanya kayak brownish, kayak apa sih, kayak kecoklatan gitu loh, kayak kecoklatan, karena dia tuh membawa sedimen dari shoreline, karena dia kan membawa air kembali ke tepi pantai gitu ya, jadi dia membawa sedimen atau sand beach gitu ya, sand beach ke laut kayak gitu. Jadi warnanya memang agak lebih gelap daripada sekitarnya gitu ya. Nah, line of foam gitu ya. Jadi dia tuh biasanya ada kayak apa sih, busanya gitu ya, karena kan memang dia berbeda, apa ya, dia kan arahnya berbeda kan. Kalau wave kan ini kan onshore flow ini kan termasuk karena ada wave datang ini kan gitu ya. Nah kemudian karena dia bertabrakan gitu ya, karena wave interaction dan dia bertabrakan, nah akhirnya dia menjadi foam atau buih kayak gitu. Nah dia biasanya hilang gitu ya, itu seiring dengan adanya incoming wave pattern kayak gitu. Jadi dia memang apa ya, terjadinya itu singkat, karena kan emang wave itu selalu coming gitu ya. Wave itu kan selalu datang mendekati tepi pantai. Nah akhirnya seiring dengan adanya arah dari wave itu yang berkebalikan dengan si rip current ini, makanya dia terdisipasi. Nah ini adalah contoh dari rip current yang terjadi di mana ya, kayaknya di US deh gitu ya. Jadi kelihatan gitu ya, ada perbedaan warna antara si rip current dengan water di sekitarnya, yang tadi seperti saya bilang gitu ya, karena dia membawa sedimen ke arah laut. Jadi kayak gitu, kelihatan gitu ya, kelihatan seperti kayak ada channeling gitu, dan kemudian dia berkurang seiring adanya wave gitu, karena ada perubahan itu makanya dia terbentuk kayak foam gitu. Nah kalau kita kan ini ya, manusia kan sekecil ini nih, kita kan nggak tahu ya kalau kita berenang ke sini, berenang di sekitar situ, kita bisa terseret ke sana gitu ya. Dan ini perlu gitu ya kita tahu, karena dia mempengaruhi dari water level di tepi pantai. Oke, lanjut ke current information gitu ya. Jadi ini terkait forcing mechanism, ada part 1, ada part 2 gitu, karena sebenarnya forcing mechanism ini ada tiga gitu ya. Yang secara umum gitu, secara umum ada tiga. Yang pertama ini adalah terkait dengan bathymetry gitu ya. Jadi rip current ini bisa terbentuk karena adanya bathymetry si pantai gitu. Nah dia ini yang mengontrol lokasi dan persistensi dari kejadian si rip currents. Itu ada dua, yakni channel rip current dan ada focused rip currents. Apa bedanya gitu ya? Kalau channel rip currents ini yang biasa umum terjadi di banyak pantai gitu ya. Jadi dia itu occupy di channel that interrupt shallow mostly shore parallel sandbar gitu. Jadi kalau ini misal pantainya gitu ya, pantainya. Nah si rip current ini umum terbentuk karena ya seperti biasa daily event gitu ya. Jadi ada gelombang datang, kemudian ada wave set up, kemudian ada kan perbedaan antara ini ya, karena ada wave breaker gitu ya. Jadi ada daerah yang ada gelombang pecah dan ada yang tidak gitu, ada low gitu ya. Makanya dia di sini nih loh, daerah-daerah yang biasanya terjadi rip currents gitu ya, karena ini gelombangnya tinggi pecah kan ada yang enggak. Nah dari di sini kan berubah, nah ini yang akan bawa ke sini. Jadi secara dinamikalnya seperti itu, dan ini umum terjadi gitu ya di banyak tepi pantai. Nah yang enggak umum ini adalah yang focused rip current, dan dia dibilangnya memang relatively fixed gitu ya, relatively fixed, cuman dia itu bathymetrinya nggak kayak pantai secara umum. Kalau kalian tahu gitu ya, secara geologi itu ada yang namanya submarine canyon, ada submarine ridge kayak gitu. Itu apa? Jadi di bawah laut itu kan nggak yang semua itu kayak gini gitu ya, nggak semua itu bentuknya kayak gini, kayak pantai secara umum gitu ya. Tapi kan di sana ada mungkin gitu ya kayak channeling gitu ya, kayak channeling submarine canyon gitu ya. Jadi penyempitan kayak batuan geologi kayak gitulah. Nah, karena bentuk dari si pantainya itu, nah akhirnya di sana itu ada kayak kanal sempit di dalam laut, yang akhirnya dia itu membuat rip currents itu terjadi di tempat itu terus kayak gitu. Nah itu yang dimaksud dengan focused rip current. Misal kayak gini, nah ini kan ada
Nah ini ada channel sempitnya gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih, kayak channelnya itu sampai ke bawah gitu, sampai ke lautnya gitu ya, nggak cuma di atasnya doang. Nah ini yang akhirnya dia menyebabkan rip current. Nah ini rip currentnya, jadi hal seperti itu. Nah kemudian selain secara batimetrik, jadi karena emang bentuk si daratannya, ada juga karena boundary rip currents gitu ya. Jadi ada batas gitu. Batasnya apa? Misal seperti ini, ya ampun, gini deh, nggak suka kalau dicoret-coret gitu ya. Nah misal kayak di sini ada batas gitu ya. Nah di sini karena adanya ini groins, jetties, piers, itu apa sih? Ini loh gitu ya, yang biasanya ada man-made, atau misal kadang kita bikin kayak anjungan ya, apa sih namanya, saya nggak tahu kalau di pelabuhan, yang biasanya kita foto-foto atau apa gitu ya di sini gitu ya, misal untuk mendekati ke sini kan biasa umum terjadi gitu ya. Nah ini itu bisa men-trigger adanya rip currents gitu. Nah itu ada dua, ada shadow, ada deflection gitu ya. Shadow itu apa? Kalau shadow itu berarti kan dia tuh di wilayah yang minor gitu ya, berarti di daerah-daerah yang ini nih gitu ya, daerah-daerah yang karena terhalang gitu kan. Di sini kan selalu ada gelombang datang gitu ya. Nah gelombang yang datang ini kan kemudian ada obstacle atau ada sesuatu yang obscure the gelombang, akhirnya dia menyebabkan wave setup kan. Nah wave setupnya ini gitu ya, kalau di sebagian kecilnya itu disebut dengan shadow, tapi kalau yang dia nanti secara besar gitu ya, exposed gitu, itu disebut dengan deflection. Ini terkait dengan contoh dari ininya, nanti ada animasinya. Jadi ada dua gitu ya, ada bathymetric itu karena location atau memang karena bentuk kontur dari si daratannya itu, dan ada boundary itu karena ada penghalang gitu ya, penghalang di pantai. Dan dua ini yang bisa kita prediksi gitu ya, bisa kita prediksi. Karena apa? Karena yang namanya bentuk bathymetri akan seperti itu, dan boundary juga kita tahu kalau memang di sana ada misal anjungan gitu ya, kita bisa masukkan ke pemodelan kita. Nah yang nggak bisa diprediksi itu yakni hydrodynamic rip currents gitu ya. Nah dia ini dikontrol karena adanya interaksi antara gelombang dengan current gitu ya, dan laut gitu. Nah dia itu bisa terbentuk dari 3 kondisi. Yang pertama gitu ya, misal ada 2 waves yang dia itu datang bersamaan, kemudian dia ada interferensi gitu. Nah interferensi ini akhirnya membuat wave setupnya itu jadi lebih higher. Nah akhirnya rip currents yang terjadi karena kan higher ya, jadi kan wave breakingnya itu kan jadi lebih tinggi gitu ya. Nah akhirnya rip currentnya itu terjadi yang tadi saya bilang ini wave breaking ini kan karena tinggi gitu ya, karena tadi ada interferensi 2 gelombang. Nah yang low ini yang terjadinya daerah yang terjadi rip current, jadi kayak gitu. Nah kemudian yang kedua itu karena biasa di-trigger oleh local wind gitu ya. Jadi kan ya meskipun kita tahu gelombang itu kebanyakan dari daerah yang jauh, kemudian dia berpropagasi atau merambat ke shelf area atau ke tepi pantai. Tapi kan di tepi pantai sendiri itu ada local wind ya. Nah local wind ini juga bisa mempengaruhi wind wave, dan wave-nya ini kan juga akhirnya breaking, akhirnya jadi swirling flow gitu ya. Jadi kayak membentuk form-form kecil di sekitar locally di sekitar pantai. Nah kemudian yang ketiga ini terkait dengan shear instability. Jadi adanya eddy gitu ya, ada perputaran akibat longshore current gitu. Karena kan tadi current itu kan gak hanya rip current, tapi juga ada current yang lain gitu. Salah satunya itu adalah longshore current kayak gitu kan. Nah longshore current ini karena mendekati tepi pantai juga, akhirnya dia membentuk putaran. Cuman untuk yang shear instability ini tuh agak nggak common gitu ya di observasi dibandingkan 2 yang lainnya. Nah ini adalah contoh dari intersecting wave crest. Ini yang tadi saya bilang, karena ini ada dua gelombang yang datang. Nah akhirnya di sini wave breakingnya lebih tinggi gitu ya, akhirnya di sini ada rip current. Jadi misal seperti itu. Nah selain
forcing mechanism tadi gitu ya, ketinggiannya itu juga bisa atau ya kekuatan dan ketinggiannya itu juga bisa terjadi karena adanya wave angle influence, jadi arah datang si gelombang gitu ya. Nah, the incoming wave direction ini biasa kan banyak ya, biasanya bisa perpendikular atau bisa membentuk suatu sudut. Nah, ini adalah contoh ketika perpendikular. Jadi arah gelombang itu datang tegak lurus gitu ya. Nah, ini rip current yang terjadi kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini ya. Nah, itu ini. Nah, biasanya ini tuh yang normal kalau gelombangnya itu datangnya tegak tegak lurus shoreline gitu ya, nggak ada refraksi gitu ya, nggak ada perubahan arah. Nah, itu dikatakan normal gitu. Nah, biasanya high probability gitu ya untuk normal case kayak gitu. Cuman orientasi dari si shoreline ini nih, bentuk pantainya itu juga mempengaruhi gitu ya ketika kita mau memperhitungkan atau mengakses potensial rip current di suatu daerah kayak gitu. Ya karena batimetri, kemudian bentuknya, orientasi dari beachnya itu mempengaruhi banget terkait dengan terjadinya rip current. Kemudian some studies gitu ya itu menyebutkan bahwa ideal wave angle untuk formation rip current itu biasanya 20 derajat gitu ya, 20 derajat atau lebih kayak gitu. Ini kan 90 derajat gitu ya. Jadi kalau misal kalian melihat ada wave yang dia kira-kira ini angle-nya itu lebih dari 20, nah dia itu bisa menyebabkan rip current. Nah, ini adalah contoh large incident gitu ya. Jadi dia nggak 90%, tapi dia lebih besar dari 20%. Nah, biasanya ini tuh jauh lebih besar lebih besar rip currents-nya gitu ya. Karena adanya si gelombang yang datang lebih dari 20 derajat atau nggak sampai 90 derajat. Misal kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang tadi saya bilang karena adanya obstacle kayak gitu. Nah, shadow ini yang kecil ini loh gitu ya. Aliran yang kecil ini. Nah, sedangkan yang besar ini yang Nah, yang besar ini yang terekspos ini. Jadi kalian harus hati-hati kalau kalian berenang di pantai yang dia itu dekat sama anjungan gitu ya. Dia berpotensi ada rip current. Jadi kayak gitu. Nah, ini the vicinity of shoreline structure waves approaching at angle great. Jadi kalau kalian menemukan pantai yang dia gelombangnya itu datang ke pantai itu arahnya lebih dari 20 degree gitu ya. Nah, itu memungkinkan banget menyebabkan faster longshore currents dan juga menyebabkan rip currents. Jadi wave angle itu perlu dimasukkan dalam perhitungan si model. Nah, selain forcing method karena tadi batimetri, hidrodinamik, boundary. Nah, terakhir gitu ya, ada yang namanya tidal gitu ya. Karena tadi kita sudah agree bahwa pasang surut ini juga bisa mempengaruhi atau men-trigger memodulasi si current kayak gitu. Nah, si current ini biasanya yang tertrigger karena tidal forcing itu ada 3 gitu ya. Ada posisi dari breaker zone-nya, kemudian size ukuran dari surf zone-nya gitu ya. Posisi dari breaker zone itu mempengaruhi karena breaker zone itu kan tempat di mana wave itu pecah gitu yang akhirnya menyebabkan wave step up. Kemudian size-nya, jaraknya gitu ya, berapa besar si surf zone-nya ini dan water level-nya. Jadi kayak gitu. Nah, akhirnya di sini gitu ya kita tahu kan bahwa ketika wave itu pecah gitu ya, wave itu pecah itu kan jarak antara dimana dia surf zone sama pantainya itu kan mempengaruhi. Semakin jauh jaraknya gitu ya, yang ini yang kita sebut low tide gitu, misal water levelnya rendah gitu ya, jadinya kan jaraknya jauh tuh antara si beach sama si gelombangnya gitu ya, atau bisa low tide. Nah, ini memungkinkan banget terjadinya rip current. Nah, bukan berarti kalau high tide nggak jadi rip current, tapi rip current itu preferable ketika ini size zone-nya itu lebih besar dan position-nya itu dekat dengan beach gitu ya. Jadi nggak dekat dengan beach sih. Jadi kayak breaking wave-nya itu
dekat sama beach tapi dia masih punya waktu untuk menyeret si sedimen kayak gitu. Dan water level ini terkait naik turunnya si level dari air itu ya, terkait dengan pasang surut kayak gitu. Cuman gitu ya, ini kan yang terkait dengan tidal modulation. Cuman rip current itu juga bisa terbentuk dari interaksi yang lain, misal wave setup, perubahan mean water level, karena kan perubahan water level nggak hanya ini ya, ada yang namanya storm surge, ada CIC juga gitu, kemudian ada wave interaction, ada sea breeze, kemudian ada angin laut yang mempengaruhi, kemudian infragravity waves gitu, ada current refracted waves, jadi ada arus yang dia disebabkan karena gelombang yang terrefraksi gitu ya, dan juga karena adanya energi dari gelombang yang wave group kayak gitu. Nah, karena sangat kompleks ini gitu ya, makanya nearshore surf zone environment itu kompleks untuk dipelajari. Akhirnya yang membuat nearshore wave model itu sangat kompleks. Akhirnya terjawab kan bahwa yang kemarin itu masih belum ada apa-apanya gitu ya, karena banyak banget interaksi yang terjadi di surf zone gitu. Nah, surf zone itu kan part of dari nearshore environment. That's why nearshore wave model itu cukup kompleks gitu ya, karena begitu banyak interaksi yang harus diperhitungkan. Jadi seperti itu. Dan ini current di dalam modelingnya gitu ya. Jadi misal di sini adalah perubahan water level gitu ya terhadap waktu. Perubahan water level terhadap waktu itu karena adanya adveksi atau perubahan dari water depth. Ini water depth sama current velocity gitu ya, current velocity. Nah, current velocity sendiri itu dipengaruhi oleh apa? Perubahan secara waktu dan secara lokasi serta Coriolis. Nah, si current change ini gitu ya, perubahan si current ini terhadap waktu dan terhadap tempat itu dipengaruhi oleh pertama gravitasi gitu ya, kemudian adanya tekanan di atmosfer, kemudian ini itu adalah gaya gitu ya, gaya yang terkait dengan wind shear gitu ya, wind shear dan wind shear stress. Dan ini ketika ada wind shear stress, dan ini ketika dia calm kayak gitu. Jadi dia free surface gitu ya, free surface. Dan kalau ini karena adanya wind stress. Nah, F-nya ini adalah wave induced wave setup, dan ini karena tides kayak gitu. Jadi si current ini dipengaruhi, yang tadi saya bilang gitu ya, current itu bisa dipengaruhi oleh pasang surut dan gelombang. Dan ini adalah full perhitungannya gitu ya, untuk si perubahan si current, karena perubahan current ini mempengaruhi perubahan tinggi rendah si water levelnya itu. Nah, di sini tergantung kita sebagai modelernya. Kalau kita misal pengen mengetahui atau mengisolasi kejadian current hanya karena tidal force gitu ya, berarti di sini kita tinggal menghilangkan suku yang kedua gitu ya, suku ketiga dan suku kelima gitu ya. Jadi yang benar-benar karena adanya efek tide itu adalah ini nih, karena adanya gravitasi, kemudian adanya wind stress gitu ya, jadi nggak ada wave-nya tapi wind stress karena lokal gitu ya, dan kemudian adanya tide. Ini kalau kita pengen mengisolasi current karena adanya tide. Tapi kalau kita pengen mengisolasi karena adanya wave aja, nggak pakai tide-nya, itu cuman ini doang yang dihilangkan term ininya, tapi semuanya ini tetap dihitung. Ini artinya apa gitu ya? Ini artinya apa? Bahwa current itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi, kemudian atmosfer gitu ya, tekanan atmosfer, kemudian wind stress, dan wave gitu ya, wave yang datang, dan juga si pasang surut itu. Jadi misal surut itu, meskipun di papernya IDR itu bilang bahwa untuk mengisolasi individual event itu susah
Jadi mau nggak mau kita sebagai modeler ya memperhitungkan ini semua gitu ya. Nah, jadi ini contoh dari flow chartnya gitu ya. Misal kalau kita ingin menghitung current modulation dari wave model dan tide model, karena tide model itu sendiri gitu ya, yang tadi saya bilang statistik, dan wave model itu sendiri gitu ya. Nah, untuk menghitung current modulation gitu ya, nah itu pertama kita bisa ini dari wave model dulu gitu ya. Dari wave model kita melihat berapa sih water depth-nya, kemudian tide model kita melihat si surface stress-nya gitu ya. Kemudian dia menghitung excess momentum flux dari adanya si tide ini, dan akhirnya ditambahkan atau digabungkan dengan si wave model untuk menghitung calculate current speed kayak gitu. Nah, di sini adalah contoh misal kalau yang blue ini itu adalah merepresentasikan excess momentum flux gitu ya, karena adanya wave action gitu ya, karena ini adanya wave action. Dan yang merah ini karena adanya horizontal eddy viskositas gitu ya, horizontal eddy viskositas. Nah, eddy viskositas ini bergantung dari kecepatan gelombang dan jarak dari shoreline tadi yang yang tadi saya bilang, berapa sih jarak antara shock zone hingga dia akhirnya bisa membuat rip current kayak gitu ya. Ketika dia breaking sampai dia membuat rip current. Jadi seperti itu. Nah, ini secara horizontalnya dia itu dipengaruhi oleh wave-celetry gitu ya, wave-celetry sama distance dari si shoreline. Oke, we come up to the summaries. Untuk summaries-nya, near-shore wave interaction itu karena ketika wave breaking dia mengindus wave setup dan akhirnya menghasilkan arus gitu ya di tepi pantai. Nah, untuk tide itu termasuk independent event karena dia bergantung pada astronomical event gitu ya. Nah, tapi dia tetap bisa mengindus water level atau wave height dan akhirnya juga bisa memodulasi si arus. Nah, tide sendiri itu adalah gravitational event yang dia itu dipengaruhi karena adanya astronomical event, gaya tarik matahari, bumi dan bulan. Bisa terjadi secara diurnal, semi diurnal gitu ya, dan kejadiannya itu bisa diprediksi. Sedangkan untuk amplitude-nya itu tergantung dari spatial variation dari si gravity lunar dan solarnya. Nah, disipasinya itu mostly karena energy loss, karena adanya kontak with sea floor, dan energy loss yang ganti menjadi internal tides yang diparametrisasi tadi juga sudah dijelaskan. Nah, untuk nearshore circulation sendiri gitu ya, itu ada onshore flow, feeder currents, dan rip current. Di mana rip current itu untuk forcing mekanismenya secara garis besar itu ada 3, yakni barometry, channel, dan focus. Yang tadi focus itu ada submarine canyon misal. Kalau channel itu yang dia ya terjadi di pantai secara umum. Kemudian ada boundary, ada obscure atau obstacle yang membatasi si rip current ini, ada shear sama deflection gitu ya. Misal kalau ada anjungan atau apa gitu ya yang dia menjadi obstacle di tepi pantai. Nah, kemudian hidrodinamik itu karena adanya misal wave interference, kemudian ada flash atau local wind, dan kemudian ada shear instability. Nah, apakah rip current forcing mekanismenya cuman ini aja? Enggak gitu ya. Ada lagi yang terkait dengan tidal gitu ya. Jadi ada tidal modulation dan interaksi yang lain seperti sea breeze, infragravity waves, current refracted, energy from wave group dan sebagainya. Nah, itulah kenapa akhirnya membuat nearshore environment itu sangat kompleks gitu ya. Begitu pula dengan pemodelannya karena begitu banyak events yang terjadi di sana. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks and see you.